saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Ya, teman-teman, selamat bergabung kembali. Inilah pidato Bapak Prabowo Subianto terbaru di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama. Pak Presiden singgung raja kecil yang berani melawan atau menentang kebijakannya perihal pemotongan anggaran. Publik pun jadi bertanya-tanya nih teman-teman, kira-kira siapa sih raja kecil yang dimaksud Bapak Prabowo? Nah, kali ini ada beberapa netizen bahkan para politisi yang turut menanggapi statement Bapak Prabowo Subianto. Ada yang menduga bahwa raja kecil ini ditujukan kepada Menteri Bahlil. Ada juga yang ditujukan kepada Ibu Megawati. Bahkan ada juga yang ditujukan kepada Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Oke, mari kita simak semua videonya. Presiden Prabowo mulai kurang nyaman dengan beberapa pihak yang tidak cepat merespon perintahnya dan sepertinya kok ada loyalitas yang ganda, bisa jadi, atau bahkan loyalitas kepada selain dari presiden, selain dari dia. Itu kalau ditanya ke saya parameternya apa, ya itu sepertinya parameter yang pertama. Tetapi apakah persis seperti itu 100%? Tentu saja adalah Presiden Prabowo yang tahu. Tanggapan dari pidato presiden terkait dengan adanya Terus ya, gimana gue mau nanggapin, gue nggak punya intelijen kan, ya presiden aja harusnya tidak langsung sebut aja. Kalau menurut saya raja kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, ya implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu, kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih. Jadi mengundang pertanyaan jadinya Bang seperti ini. Ya udah pastilah kalau aja nanya. Iya benar ya. sabar atuh Bang Dedi, ngegas terus Bang Dedi mah. Kalau soal raja kecil, gue nggak tahu siapa orangnya. Tapi kalau raja Jawa, semua orang pada tahu kan orangnya siapa. Siapa, ayo tebak. Ya ini mungkin soal yang kita semua kenal, di mana ada orang yang merasa punya kuasa besar yang akan menghambat roda pemerintahan. Namun bicara soal efisiensi, ya ketika Vietnam berani pangkas menteri demi efisiensi anggaran, kita di sini malah tambah menteri, staf sus dan apalah itu, sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat justru terancam, seperti pendidikan. Bahkan kabarnya pegawai RRI banyak yang di PHK. Efisienkah itu? Apakah ini langkah yang benar? Itulah yang kita pertanyakan. Dan kalau kita bicara tentang langkah tegas presiden, harusnya nggak cuma ngomong raja kecil, tapi harus segera bertindak. Ya, jika ada yang busuk di birokrasi, segera bersihkan, Pak. Itu kan yang Bapak pernah katakan, kalau ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau ada orang birokrasi yang nyusahin, ya itu masalah dari pemimpinnya. Kalau memang benar-benar ingin perubahan, Pak, jangan cuma ngomong, langsung aja pecat. Tak ada lagi yang bisa kita selesaikan dengan omong kosong. Jadi apa yang Bapak tunggu? Jangan sampai raja kecil ini terus merusak sistem hanya karena Bapak terlalu lama diam. Kalau benar-benar ingin efisiensi, lakukan tindakan nyata, bukan sekedar omongan yang akhirnya bikin kita semua kecewa. Oke, kalau ini lebih ke kritik kepada Bapak Prabowo ya, untuk segera menindak tegas ya, atau memberhentikan oknum atau menteri yang bandel. Jangan cuma omong doang gitu ya. Ini ya kita terima ya kritikan-kritikan seperti ini. Yang penting kritikannya itu disampaikan dengan bijak gitu.
Dari pidato Presiden Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa katanya ada di kabinetnya yang melawan atas kebijakan yang dia keluarkan. Entah ini siapa nih, menterinya atau yang lain yang mau melawan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya Bapak Prabowo mengatakan bahwa ada raja kecil, ada seorang raja kecil yang melawan saya, ingin halangi efisiensi keuangan negara. Wah, netizen udah saling menebak nih kira-kira siapa itu ya. Apakah di kalangan menteri atau yang lainnya. Untuk Bapak Prabowo, jika memang orangnya berada dalam kabinet Bapak, lebih baik segera diresapel atau dipecat. Bisa saja itu orang adalah titipan seseorang untuk merusak kabinet yang nanti Bapak pimpin. Nanti ketika ada kebijakan apapun yang Bapak keluarkan, pasti dia yang akan melawan. Apalagi memangkas anggaran untuk kepentingan rakyat. Kemarin kan ada tuh menteri ya, SDM si Bahlul yang bikin huru-hara se-Indonesia. Dia itu menteri titipan, Pak. Kalau bisa itu segera, Pak, dipecat biar tidak terjadi lagi huru-hara di Indonesia. Menurut para netizen, kira-kira siapa ya yang dimaksud oleh Bapak Prabowo itu raja kecil yang melawan saya? Mengejutkan, Bahlil disebut sebagai sosok raja kecil yang disinggung Prabowo. Hal tersebut diungkapkan kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya, itu sangat jelas mengarah ke Bahlil. Kata Faisal, bukan tanpa sebab, Bahlil yang menjabat sebagai Menteri ESDM baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Yang lebih mengagetkan, kebijakan ini ternyata inisiasi Menteri Bahlil tanpa instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Ada satu pernyataan Prabowo yang menurut saya menarik untuk kita tempatkan secara baik. Ketika dalam sebuah kesempatan ia melontarkan sebuah istilah, dan istilah itu kemudian menimbulkan polemik di ruang-ruang publik virtual kita. Ketika ia menyampaikan bahwa ada raja kecil yang memang ingin melawan dirinya sebagai presiden hari ini. Pertanyaan publik adalah siapa yang dimaksud oleh Prabowo Subianto dengan raja kecil yang ingin melawan dirinya. Saya ingin mengajukan teori kemungkinan. Tetapi sekali lagi teman-teman, teori kemungkinan ini adalah bagian dari saya ingin membangun sebuah proses hermeneutik yang itu bagian dari bagaimana filsafat mengimajinasikan sesuatu yang mungkin saja tidak pernah akan terkonfirmasi dalam data empiris. Tetapi ini tetap menjadi sesuatu yang menarik karena namanya adalah teori imajinasi yang penuh dengan kemungkinan jawaban-jawaban yang bisa saja kita masukkan di dalamnya. Yang pertama teman-teman, raja kecil yang dimaksud Prabowo itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan saya ini tentu saja bisa dikonfirmasi. Apakah benar bahwa Gibran Rakabuming Raka itu adalah orang atau aktor politik yang harus kita sebut sebagai raja kecil yang ingin melawan Prabowo? Mungkin saja teman-teman, ada satu bagian yang kita perlu lihat secara komprehensif dan utuh, bahwa Gibran itu adalah tokoh muda, dan sebagai seorang tokoh muda ia menjanjikan dan memberi harapan terhadap kehidupan bangsa dan republik ini. Di tangan seorang Gibran, kita bisa berharap bahwa berbagai macam capaian-capaian yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua itu tentu ada batasnya. Tetapi Gibran punya kesempatan yang terbuka luas. Karena itu, ketika Prabowo memberi sinyal bahwa ada raja kecil yang bermaksud melawan dirinya, jangan-jangan itu yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah sebuah kemungkinan jawaban untuk mengatakan bahwa apakah memang Gibran itu membuat seorang Prabowo takut? Apakah Gibran itu memang membuat Prabowo itu kehilangan popularitasnya sebagai seorang presiden yang definitif hari ini? Inilah yang orang banyak kemudian memberikan analisis bahwa energisitas seorang Gibran dan power seorang Gibran sebagai aktor muda yang menjanjikan dan memberi harapan itu salah satu yang membuat kemungkinan, ini sekali lagi kemungkinan, bahwa mudanya dan energisitasnya seorang
Gibran Rakabuming Raka itu kemudian masuk dalam kesadaran seorang Prabowo Subianto bahwa ia kehilangan banyak popularitas yang diambil oleh seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Pada acara ulang tahun Nahdlatul Ulama pada usia ke-102 tahun, kita ingat misalnya betapa publik yang datang dalam acara itu yang ramai itu kemudian meneriaki orang yang menjadi dalam tanda kutip idola mereka. Dan idola itu ternyata terarah pada sosok muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Sorakan para Nahdliyin yang datang dan memeriahkan usia 102 tahun NU tentu saja sesuatu yang wajar. Tetapi teman-teman, semua kita tentu memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi mata saya menunjuk dan melihat pada bagaimana apresiasi yang tinggi yang diberikan oleh Nahdliyin ketika mereka meneriakkan sosok muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Apakah itu bagian dari cara kita menafsir bahwa popularitas seorang Gibran itu kemudian menakutkan bagi seorang Prabowo Subianto, sehingga kemudian ia mengatakan ada raja muda atau tepatnya raja kecil yang ingin mengambil hak dan popularitas seorang Prabowo Subianto. Bahkan apa yang dikatakan itu juga sekaligus ingin melawan dirinya. Saya tidak terlalu yakin bahwa raja kecil yang dimaksud itu adalah Gibran. Karena selama ini Gibran menunjukkan loyalitas pada seorang Prabowo Subianto. Saya tidak terlalu yakin bahwa raja kecil yang melawan Prabowo itu adalah Gibran. Saya tetap punya keyakinan yang murni bahwa Gibran menampilkan dirinya itu tidak dalam rangka mengambil alih popularitas seorang presiden. Gibran loyal pada seorang Prabowo Subianto. Nah, karena itu kita terbuka pada jawaban kedua. Jawaban kedua ini rasanya juga adalah sebuah teori kemungkinan, yaitu raja kecil itu adalah Megawati Soekarno Putri. Saya mengamati beberapa sepak terjang para politisi PDIP dalam rapat-rapat dengar pendapat dengan para menteri Prabowo Subianto. Seringkali politisi PDIP menyerang habis-habisan para menteri dan kebijakan kementerian-kementerian yang mereka pimpin. Banyak anggaran yang dipertanyakan. Dan lagi-lagi saya harus katakan bahwa di belakang para elit PDIP ini ada kekuatan yang terrepresentasi pada sosok Megawati Soekarno Putri. Karena itu saya ingin memberi catatan bahwa Megawati Soekarno Putri nampaknya dalam teori kemungkinan yang saya bangun itu adalah sasaran yang dimaksud oleh Prabowo Subianto sebagai seorang raja kecil yang ingin melawan Prabowo Subianto. Apakah kemungkinan ini juga bisa memberikan referensi kita bahwa raja kecil itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri? Lagi-lagi teman-teman, teori kemungkinan harus kita perhadapkan pada fakta empiris. Apakah memang benar bahwa Megawati ingin menyatakan rivalitas terhadap Prabowo Subianto, dan karena itu popularitas seorang Megawati itu kemudian dianggap mengganggu seorang Prabowo Subianto sebagai presiden definitif? Ini juga harus kita buktikan dalam data empiris. Tetapi teman-teman, teori kemungkinan bahwa raja kecil yang dimaksud Prabowo itu Megawati masih terbuka agar kita sama-sama melihat apakah pertemuan di antara Megawati dan Prabowo akan segera terwujud, dan kita menunggu waktu yang tepat. Tetapi saya melihat bahwa arah politik hari ini makin memperhadapkan secara diametral konflik terbuka di antara Prabowo Subianto dan di belakangnya ada Partai Gerindra dan seluruh kekuatan yang menjadi pendukung partai pemerintah, dan itu kemudian berhadapan-hadapan dengan Megawati dan di belakangnya adalah kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana kita membuktikan kemungkinan hal ini? Waktu yang akan menjawabnya. Tetapi teori tentang dua kemungkinan
raja kecil yang dimaksud oleh Prabowo itu Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarno Putri layak untuk kita timbang, untuk kita melihat bahwa apa yang kita saksikan dalam jagat perpolitikan tanah air kita selalu menarik dengan tafsiran-tafsiran imajinasi dan kemungkinan apa sebetulnya atau siapa sebetulnya dimaksud oleh Prabowo dengan raja kecil yang ingin melawan Prabowo dan ingin mengambil popularitas seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto. Waktu yang akan membuktikan, dan saya terbuka apa yang saya katakan ini keliru pada waktunya. Oke, apakah teman-teman sudah bisa menebak siapakah orang yang disinggung sebagai raja kecil yang menentang atau melawan Bapak Presiden Prabowo Subianto? Tapi dari sekian video yang barusan kita tonton, ini lebih kuat tertuju kepada Menteri Bahlil ya teman-teman, karena beliau kan sekarang ini Ketua Umum Golkar ya, bisa bilang raja lah gitu kan, Ketua Umum. Raja kecil yang disinggung oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi di sini kita juga mendapatkan sebuah narasi yang mengejutkan juga ya. Ini dari Bapak Simon John, ini adalah seorang kreator atau pengamat politik yang video-videonya selalu saya tonton, tapi untuk kali ini videonya saya kurang setuju ya, karena memang banyak sekali isu-isu seliweran di media sosial ya mengenai hubungan Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu sebenarnya kurang harmonis lah atau apalah, itu kan hanyalah sebuah usaha yang dibangun oleh para pembenci yang memang berusaha untuk memisahkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran gitu kan. Tetapi kita lihat faktanya di lapangan bahwa Mas Gibran ini adalah sosok wakil presiden yang sangat loyal kepada Bapak Prabowo Subianto. Sampai ada dugaan-dugaan dari publik yang bersebaran di media sosial bahwasanya Mas Gibran ini berusaha untuk meruntuhkan popularitas dari seorang Bapak Prabowo Subianto dengan cara belusukan ya, dan mereka itu langsung kurangi nilai-nilai dari Mas Gibran itu, yang sebenarnya Mas Gibran di situ menunjukkan kesetiaannya kepada Bapak Prabowo dan sangat mendukung program ini karena ini adalah program bersama antara presiden dan wakilnya. Tetapi para pembenci atau orang-orang yang berseberangan dengan Bapak Prabowo Subianto ataupun Mas Gibran selalu mengurangi nilai-nilai itu, yang kemudian di framing sedemikian rupa yang bahwasanya Mas Gibran ini ingin mengambil tempatnya Bapak Prabowo gitu kan. Dan untuk teori kemungkinan kedua, Pak Simon di sini menyebut nama Ibu Megawati, dan ini menurut saya tidak ada relevannya ya, karena kita tahu Ibu Megawati ini sekarang sedang berusaha untuk menjalin pertemuan dengan Bapak Prabowo meskipun sampai saat ini belum terjadi pertemuan itu gitu kan. Malah dalam hal ini saya lebih tertuju kepada Menteri Bahlil ya, orang yang dimaksud Bapak Prabowo sebagai raja kecil yang berani melawannya atau menentangnya. Karena kan Menteri Bahlil ini sudah viral ya dengan kebijakan gas melon yang tanpa ada diskusi dulu gitu loh dengan presiden. Nah teman-teman, apakah raja kecil yang dimaksud Bapak Prabowo Subianto ini benar ditujukan kepada Menteri Bahlil, Mas Gibran, atau Megawati? Coba teman-teman tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sehat selalu, lancar rezeki.